saya akan melanjutkan yang seperti yang kemarin, yaitu adalah kemarin kita sudah, yang belum mendengarkan lampu tolong ya, udah, oh ya, oke. Kemarin yang belum mendengarkan khotbah saya ini lanjutan iman yang terakhir, karena minggu depan Pak Budi akan mengkhotbahkan mengenai ketopong keselamatan. Ini iman, tapi banyak sekali soal iman. Kenapa banyak? Karena iman itu adalah merupakan cara kita bertemu Tuhan. Tanpa iman tidak akan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah Tuhan berkata. Jadi ya, kalau zaman sekarang ada orang yang suam-suam kuku, mengenal Tuhan, yes kenal Tuhan, ke gereja, yes ke gereja, tapi rohmu itu mati. Kamu ke gereja enggak, aku lagi ogah-ogahan. Istilahnya orang berkata suam-suam kuku, itu tidak akan diterima. Jadi tolong kita harus punya gairah yang meluap-luap akan Tuhan. Mintalah 7 roh Allah itu, yaitu 7 kesempurnaan roh Allah itu di dalam hati kita masing-masing, supaya kita diterima di dalam kerajaannya. Karena orang yang suam-suam kuku tidak diterima Tuhan. Tuhan akan memuntahkan dari mulutnya. Kalau kamu suam-suam kuku, suam-suam kuku itu adalah tidak panas, tidak dingin. Tuhan tidak mau. Tuhan harus mau bahwa hatimu penuh dengan gairah yang menyala-nyala kepada Tuhan. Yang belum punya gairah, Pak, saya kok belum punya gairah gimana? Kayak saya kalau dengar firman ogah-ogahan, itu mintalah gairah itu pada Tuhan. Pasti Tuhan dengan senang hati memberikan kepada anak-anaknya. Karena tanpa Roh Kudus tidak akan berkenan kepada Tuhan. Karena Roh Kudus itu yang membuat kamu memampukan kamu mendengar kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa, yang memampukan kamu bergairah kepada firman-Nya. Ngerti ya? Jadi jangan harap orang Kristen masuk surga. Tidak. Jangan harap, saya sudah ke gereja, saya sudah rajin ibadah, belum tentu loh. Karena Tuhan berkata orang yang suam-suam kuku tidak akan masuk kerajaan surga. Karena Tuhan akan muntahkan dalam mulutnya. Oke, saya lanjut. Kemarin tuh kita berbicara banyak soal iman. Bagaimana fungsi iman, bagaimana strategi iblis untuk menyerang iman. Dan sekarang adalah the finalnya. Final itu apa? Orang-orang yang tidak beriman, yang tidak menggunakan perisai iman, mau dikemanain mereka, ini adalah tujuannya. Tujuan itu apa? Akhir masa depan orang-orang yang tidak beriman, yang kalah dalam berperang melawan iblis, sehingga mereka akan disesatkan oleh iblis dan mengikuti penyesat-penyesat itu. Masa depannya kemana? Lah ini. Jadi kemarin kita lanjut, yuk. Nah, hukuman kedua atas dosa-dosa manusia. Kalau hukuman kedua, ada hukuman pertama enggak? Ada. Ini adalah hukuman atas orang-orang yang hidupnya tidak menggunakan perisai iman. Berarti orang-orang yang kalah berperang dan mengikuti nasihat si iblis. Ingat, di dalam dunia ini ada 2 nasihat. Nasihat iblis dan nasihat Roh Kudus. Tuhan yang ngasih, satu yang iblis. Kalau engkau selalu mengikuti nasihat iblis, makanya perisai iman itu sudah hancur. Kamu sudah dipanah iblis dan kamu kalah. Jadi orang-orang itu, terus gimana Pak? Apa nasib orang-orang yang tidak beriman? Ini nasibnya ya. Hukuman Tuhan kedua atas dosa manusia di akhir zaman. Nasib orang yang tidak percaya itu adalah Babel rubuh atau kehancuran. Orang yang tidak percaya itu orang-orang yang tidak beriman. Mari kita baca ayatnya. Wahyu 18 ayat 2 sampai 4. Ia berseru dengan suara yang kuat, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah menjadi tempat kediaman roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lah, nih, ini gimana? Ini burung-burung najis itu artinya bahwa di gereja itu sebetulnya orang-orang itu sudah masuk ke dalam gereja dan menjadi orang-orang berkompromi dengan dunia. Makanya di situ ada
banyak orang akan minum anggur percabulan. Tuhan kemarin ngomong apa? Anggur kemarahan, betul ya? Ingat gak kemarin saya khotbah bahwa Yesus meminum anggur kemarahan, anggur dosa manusia. Pada saat dia disalib, Yesus meminum anggur dosa manusia sehingga Allah berkata, Allah, Allah, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena karena dengan disalib Yesus sudah dipenuhi dengan dosa manusia sehingga Allah menjadi jijik, engkau meninggalkan aku. Yesus menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena itu banyak dosa manusia telah ditimpakan kepada Yesus. Jadi Yesus sudah meminum anggur sin itu apa? Dosa dari seluruh umat manusia. Dan di sini adalah anggur hawa nafsu itu oleh nabi-nabi palsu. Dan untuk di tempat-tempat burung-burung itu tempat bersarang. Burung itu ada sarangnya enggak? Ada sarang. Jadi tempat Babel ini adalah kota-kota besar, kota-kota di mana terjadi banyak kejahatan-kejahatan dan sarang tempat kejahatan-kejahatan. Bahkan di gereja pun sudah ikut masuk, ke seluruh kalangan masuk, politik masuk, gereja masuk. Nabi palsu, yes, nabi palsu masuk. Kemudian yang menyebarkan bukan hukuman, Tuhan menghukum manusia, yes. Tetapi ada gereja yang dibilang adalah kasih karunia, anugerah bisa selesai. Masa anugerah bisa selesai. Bukankah kita tahu bahwa Nuh pada saat pintu ditutup itu masa anugerah sudah selesai? Sudah selesai? Jadi kita yang sadar, jangan bilang, oh tidak mungkin Tuhan tidak menghukum anak-anaknya. Siapa bilang? Pada saat zaman Nuh di Bahtera, 120 tahun Nabi Nuh sudah bilang, ayo bertobat, balik lagi ke jalanmu yang benar, memuji Tuhan, menyembah Tuhanmu saja. 120 tahun tidak ada yang mau mendengar. Waktu pintu ditutup, itu adalah masa anugerah sudah berakhir. Jadi kalau ada gereja, maaf, yang tidak pernah mengkhotbahkan mengenai neraka, penghukuman, akhir zaman, manusia akan dihukum semua kalau tidak bertobat, itu tanda-tandanya sudah berkompromi dengan dunia dan menyebarkan kebohongan, karena semua dari Alkitab. Jadi itulah kenapa dibilang bahwa burung-burung yang najis dan dibenci, karena semua bangsa telah minum dari anggur percabulan ini. Di dalam kitab Wahyu dibilang harlot. Harlot itu adalah wanita yang menunggang bis itu makhluk. Nah, dia sudah mencemari semua kerajaan-kerajaan di dunia ini, raja-raja, presiden-presiden, semua pemerintahan, bahkan gereja sudah tercemar oleh hawa nafsunya. Pedagang juga, sehingga teknik-teknik dunia, teknik-teknik kenajisan sudah dipakai ke seluruh kalangan, bukan lagi teknik dari, maksudnya cara-cara dunia, bukan lagi cara dari kerajaan surga. Lihat nih, aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosanya, supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya. Jadi kita sudah tahu bahwa Tuhan pun menghancurkan Sodom dan Gomora. Tapi Sodom dan Gomora adalah regional. Regional itu kota tertentu. Seperti Tuhan sudah menunggang balikkan kota Turki, itu regional. Tetapi ingat, yang pertama Nuh itu seluruh dunia dihancurkan. Dan kedua, Tuhan akan menghancurkan lagi lewat yang di akhir zaman ini nanti. Bahwa Tuhan akan penghukuman Tuhan secara global akan terjadi lagi di akhir zaman ini. Pertama adalah Nabi Nuh. Pada saat banjir besar itu seluruh dunia semua kena. Tetapi kalau Sodom Gomora ini adalah global. Global itu tertentu. Seperti Turki itu sudah mengalami Sodom dan Gomora. Tetapi Indonesia kan belum. Jangan sampai ya. Mudah-mudahan jangan sampai. Makanya mari kita terus memuji Tuhan, mari kita terus jangan meninggalkan Tuhan. Kalau Tuhan lihat di negeri itu banyak orang yang masih percaya pada Tuhan, Tuhan tidak akan menunggang balikkan kota itu. Amin. Nah, kita lihat bahwa keluar daripadanya supaya kamu jangan mengambil dosanya adalah lewat rapture. Karena kalau dulu, yang pertama Tuhan membuat
menyuruh Nuh membuat bahtera, betul ya? Zaman itu belum ada orang. Kalau sekarang disuruh buat bahtera, kalah-kalah, orang-orang sekarang pada pinter buat bahtera ya. Tapi zaman pertama kali Tuhan menghancurkan dunia, Tuhan menyelamatkan orang-orang yang percaya melalui bahtera. Tetapi pada zaman sekarang ini Tuhan menyelamatkan orang-orang pilihannya melalui rapture. Jadi kalau kamu tidak rapture, bahaya sekali. Imanmu akan diuji. Kalau kamu tidak ada uji, masa depannya akan seperti ini. Jadi kita harus terus menggunakan perisai iman, bersiaga sewaktu-waktu, berjaga-jaga sewaktu. Kita dalam situasi alert tuh waspada. Kayak perang tuh senjata gini terus, jangan gini. Saya waspada karena iblis itu seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Oke? Dilihat, kita tahu bahwa masa depan iblis apa? Iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi ada tiga. Kalau Tuhan Tritunggal. Nah, ini tiga lingkaran setan. Satu adalah iblis, kedua binatang, ketiga nabi palsu. Semua kompromi di sini untuk menyelesaikan yang seluruh dunia. Siapa aja, kalangan politik, kalangan organisasi, kalangan agamawi, semua disesatkan oleh anggur percabulannya. Percabulan itu anggur kesesatannya. Jadi kalau kita bilang ya, kalau lain kali kita tahu bahwa setan masa depannya sudah di neraka, kita setiap kali kalau kita ngusir setan kamu tahu bahwa kamu masa depanmu sudah di neraka. Jangan membawa orang ke neraka bersama-sama kamu. Aku tolak, aku ikat di dalam nama Yesus Kristus. Jadi kita ingatkan, kalau setan mengingatkan kita kegagalan kita, masa lalu kita ingatkan setan, masa depanmu adalah di neraka yang sudah disediakan oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan sampai kita takut atau kalah dengan setan, karena masa depan setan sudah ditentukan oleh Tuhan. Yuk lanjut. Nih, kita lihat bahwa apa yang terjadi dengan orang-orang yang kalah berperang, imannya kalah, dia mengikuti dunia ini dan tidak mengikuti suara Tuhan. Lihat nih, kita 2 Petrus 3 ayat 10, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur dunia akan. Nah, saya paling suka ini ya. Kenapa? Saya paling suka ini. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam, dan bumi dan segala yang ada di atas akan. Mobilmu hilang enggak? Rumahmu hilang enggak? Apartemen? Siapa yang punya rumah banyak itu? Saya punya rumah 31 di sini. Percuma. Lihat nih. Unsur dunia akan, dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tuh, sudah ditentukan sama semua. Deposito hilang juga. Semua hilang. Jadi masa depan dunia ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi buat apa kalau kita mencari segalanya tapi tidak cari Tuhan? Rugi. Larinya ke sini lagi. Tuh. Kemudian kita lihat Yesaya 66, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadi. Tuhan membuat apa? Bumi lah, rumahmu ada di situ enggak? Yang tadi punya rumah 30 biji yang kena hangus, nyala api. Waktu Tuhan menjadiin bumi baru, cering, rumahmu ada di bumi baru enggak? Nggak ada. Yo, bagaimana memindahkan harta yang di dunia ini ke harta yang di dunia bumi yang baru? Kalau kamu ada rumah di sini, belum tentu loh di bumi yang baru kamu punya rumah. Ayo bisa jadi gelandangan loh di sana. Beliau enggak apa-apa Bu, saya di pinggirnya enggak apa-apa. Memang enggak apa-apa. Surga tuh mau di pinggiran, mau di emperan juga enak, namanya surga, betul enggak? Daripada kamu ke neraka yang kayak gini, mau di emperan, pinggiran tetap aja dibakar, betul enggak? Tapi yang namanya surga, Bu saya enggak punya rumah, enggak apa-apa, di sana ada rumput, tidur aja di rumput. Kok ketawa? Bener. Lihat nih ya,
sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan. Berarti kamu tinggalnya nanti tidak di bumi. Di bumi baru, langit baru. Lah kamu udah punya rumah belum? Saya sudah mindahkan rumah saya ini di langit baru dan bumi yang baru. Lah, apakah kalian sudah memindahkan? Nah, kalau belum nanti mampir ya ke rumah saya ya. Ya, saya sedang memindahkan harta yang di dunia sekarang ke dunia, ke langit baru dan bumi baru yang Tuhan akan ciptakan. Ya, makanya nanti ya di langit baru bumi baru jangan jadi homeless ya. Mulai hari ini kita lihat firman, jangan jadi homeless. Bu, bagaimana caranya? Lakukan kehendak Tuhan. Belas kasih, banyak memberi pekerjaan Tuhan, banyak memberi kepada sesama yang membutuhkan. Itu tandanya kamu sedang memindahkan hartamu di dunia ke bumi yang baru. Kalau orang pelit tidak bakal masuk surga. Tapi orang yang banyak memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang yang membutuhkan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang yatim piatu, itu hartanya sedang memindahkan hartanya ke bumi yang baru. Oke? Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Di bumi yang baru, di langit yang baru, seluruh manusia akan datang menyembah Tuhan. Tidak ada yang tidak. Kenapa? Lah pilihan yang enggak suka sama Tuhan udah ke sini. Tapi semua orang akan menyembah Tuhan karena itu adalah banyak orang-orang pilihannya Tuhan yang boleh masuk kerajaannya. Yang enggak pilih, yang enggak seneng benci sama Tuhan, masa boleh masuk kerajaannya? Enggak boleh. Kita aja kalau punya rumah, misalnya itu musuh, senengnya sukanya sama kita benci banget. Masa kamu mau panggil undang? Enggak mungkin. Paling teman-teman kita yang suka sama kita lah. Tuhan pun sama. Jadi hanya orang pilihannya yang boleh masuk ke kerajaannya. Lihat kita ayatnya, mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulatnya tidak akan mati, apinya tidak akan padam, maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Jadi di langit baru, di bumi yang baru, di tempat itu kamu bisa memandang orang-orang yang ada di neraka. Apakah kamu ingin saudaramu, orang tuamu, sahabatmu, kakakmu atau siapapun, tetanggamu masuk ke situ? Apakah kamu tega? Sedangkan kamu di situ kamu melihat, oh, waduh itu kok orang tuaku ada di neraka, di situ memandangi ulatnya tidak akan mati, apinya tidak. Kalau tidak tega sekarang rebut jiwa mereka, bawa mereka untuk bertobat. Doakan orang-orang yang merasa kamu belum bertobat. Doakan saudara kita, tetangga kita, orang tua kita, anak kita. Ayo doakan supaya mereka tidak dibakar di api neraka, tetapi bersama-sama dengan kita di langit baru dan bumi baru. Di sini ya kita lihat ya, bahwa Tuhan berkata bahwa keluar dari mereka, my people itu orang-orangku, pendudukku, bahwa karena dia ambil bagian dalam dosanya dan mereka akan menerima murka aku karena dosanya sudah mencapai ke surga dan aku selalu mengingat kejahatannya. Sama Tuhan dihancurkan dengan api. Yuk kita lanjut. Nah, sekarang kita tahu tadi Babel dihancurkan. Kita sadar apa sih? Bu, Babel itu apa sih? Ibu kok bilang Babel? Babel itu asalnya dari mana sih? Yuk kita belajar. Di sini saya mau mengajar ya, bukan khotbah tapi mengajar. Apakah itu Babel? Yuk kita belajar. Asal mula Babel ya. Asal mula Babel itu adalah dari Kain, jalan Kain. Ingat Kain adalah anak dari Adam dan Hawa. Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Setelah mereka diusir dari Taman Eden, mereka melahirkan Kain dan Habel. Tetapi murka Tuhan kepada
Hawa bilang bahwa keturunanmu Hawa ular, nanti lihat keturunan dari Hawa akan menginjak engkau. Engkau akan dikalahkan oleh keturunan Hawa. Jadi begitu setan mendengar bahwa nanti keturunannya Hawa akan menghancurkan dia, setan mau tidak dihancurkan? Tidak mau. Makanya keturunannya si Hawa dihancurkan dulu oleh iblis. Ya ini lewat dosa tadi. Lewat apa? Bisikan-bisikannya. Seperti iblis sudah membisiki siapa? Hawa di Taman Eden untuk berbuat dosa. Setan yang sama juga akan membisiki anak-anaknya Adam dan Hawa untuk berbuat dosa yang sama. Ya, kita lihat ayatnya. Kejadian 4 ayat 3 sampai 8. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi sangat dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan muram? Ada dosa iri dan dosa amarah. Kemarin belajar 7 dosa manusia, ada dosa envy, iri, dan wrath, yaitu marah, kemarahan. Iblis sudah membidik ke dia, masuk memanahkan kepada si Kain dosa iri dan dosa marah. Masuk enggak dosa itu? Masuk. Lihat, padahal Tuhan sudah mengingatkan. Mengapa hatimu panas dan muram? Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi Tuhan tahu setiap manusia selalu digoda oleh dosa, tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Bukan membuka pintu dosa itu untuk masuk, tapi Kain membuka dosa iri dan amarah itu masuk, dan dosa itu meningkat, ya kan? Kemarin saya bertanya, saya ngajarkan bahwa dosa itu naik level, betul nggak? Kalau pertama nyuri ayam, lama-lama nyurinya banyak. Kalau pertama nyurinya apa? Alah 1.000 rupiah, 100.000 lah, 100.000. Besok meningkat nggak? Meningkat. Makanya dosa pun naik level, iman naik level, yes, dosa pun naik level. Lihat ya, ini sudah masuk dulu dosa iri. Apakah kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, membunuh. Sudah meningkat belum? Dosa iri dan amarah, 2 dosa masuk, dan si Kain membuka pintu untuk dosa itu dan meningkat lagi jadi membunuh. Jadi dosa pun naik kelas. Hati-hati ya. Yuk kita lanjut. Yuk cepat. Dan Tuhan Allah, ini kita balik ke kejadian tadi. Kita ya balik kepada ini adalah ayah dan ibu dari Kain dan Habel. Ya, kita lihat Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Padahal dia tadinya pakai apa? Rumput ya, daun ya. Kemudian ini daun itu adalah man solution. Manusia itu cara manusia dengan daun, tetapi cara Tuhan memakai dengan kain. Kulit binatang. Pengampunan dosa untuk Tuhan harus ada pertumpahan darah. Betul? Jadi Tuhan memakaikan kulit binatang kepada Adam dan Hawa. Dia membunuh binatang, menguliti semua, memakaikan kepada Adam dan Hawa. Ini adalah human solution. So human solution itu cara manusia dia mengambil daun-daunan ya, untuk disematkan pada saat dia merasa telanjang. Kemudian Tuhan membuat dia kulit binatang. Jadi untuk penebusan dosa harus ada darah yang tercurah. Nah, tadi kita lihat Habel dan Kain ada darah tercurah enggak? Enggak. Karena itu enggak mau. Tuhan menetapkan
untuk persembahan harus begini, tapi Kain tidak mau ikuti aturan Tuhan, mau seenaknya sendiri. Jadi Tuhan tidak mau mengindahkan persembahan si Kain. Kita lihat, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa pertumpahan darah tidak ada. Tadi si Kain pakai apa? Sayur ya. Ada pertumpahan darah nggak? Harusnya si Kain itu membeli hewan dari punyanya Habel dengan dia berjualan apa? Itu. Atau tukar, barter bisa, ya toh? Nah, kita lihat ya, ini jadi kita lihat di Roma 5 ayat 12 sampai 21. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Betul? Dosa pertama Adam dan Hawa dosa dulu, baru Musa memberikan hukum Taurat. Ingat tak? Taurat Musa hukum Taurat ada setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Iya tak? Sebab sebelum hukum Taurat ada telah ada dosa di dunia. Tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sejak ada Tuhan ngasih loh batu, jangan membunuh, jangan mencuri, itu mulai ada dosa. Sekarang kita lihat, kalau dalam pemerintahan suatu negara harus pakai helm, tiba-tiba kamu tidak pakai helm, namanya pelanggaran nggak? Pelanggaran. Kalau tidak ada aturan, tidak pakai helm, kamu pakai helm, tidak ada pakai helm, ada pelanggaran nggak? Ya. Jadi dosa itu ada setelah ada hukum Taurat, ngerti? Setelah ada 2 loh batu, baru dosa mulai diperhitungkan. Jadi pada saat negara memberikan peraturan, kamu tidak ikut peraturan, itu namanya kamu penyimpangan, ya kan? Sama dosa pun ada setelah Musa memberikan 2 loh batu, baru dosa itu mulai diperhitungkan. Ya. Sesungguhnya demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam. Yes, Adam udah dosa tuh sampai pada zaman Musa. Nah, Musa yang memberikan loh batu juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Ya, tetapi karena Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam dosa, dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi karena Adam berbuat dosa, seluruh dunia menjadi dosa. Tetapi karena satu orang, yaitu Yesus Kristus yang taat sampai mati kepada Bapa, pelanggaran yang percaya kepada Yesus itu dibebaskan dari dosa. Adil enggak? Adil enggak? Jadi saya kira pertukaran Tuhan adil. Karena satu orang, yaitu Adam, semua orang berbuat dosa. Tapi karena Adam tidak taat kepada bapaknya, semua orang jadi dosa. Tetapi karena satu orang, yaitu Kristus, yang taat sampai mati kepada bapaknya, siapa yang percaya dia juga dibebaskan dari dosa. Wah, tak pikir Tuhan tuh ngasih peraturan adil sekali, betul? Yuk, kita lanjut. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Betul enggak? Satu pelanggaran, yaitu Adam. Tetapi penganugerahan karunia atas banyaknya pelanggaran itu mengakibatkan kebenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu sudah menjadi domba yang disembelih untuk seluruh umat manusia. Jadi apa tadi? Untuk mengampuni harus ada pengorbanan, tercurahan darah. Jadi Yesus sudah membiarkan dirinya berdarah-darah atau menjadi tebusan banyak orang, sehingga siapa yang percaya sama Tuhan, dosanya diampuni. Kita tidak lagi dosa oleh Adam, tetapi kita dibenarkan oleh Yesus Kristus.
yang sudah menjadi tebusan bagi setiap orang. Amin. Ya, ini adalah hukum Tuhan bahwa setiap pengampunan, makanya Tuhan harus turun, karena setiap orang sudah diturunkan Tuhan, hasilnya gagal semua. Banyak yang kena iblis ini. Nah, kalau Tuhan datang sebagai manusia, dia tidak akan gagal karena dia punya 7 roh Allah, yaitu pengenalan akan Tuhan, sehingga dia bisa taat sampai mati. Makanya kita harus punya roh Yesus Kristus dalam hati kita, sehingga kita bisa taat sampai mati kepada kehendak Bapaknya. Amin. Yuk kita lihat ini tadi sampai mana. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang ini tadi sudah. Demikian pula oleh sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Wow, pertukaran lagi gak? Karena Adam berdosa, kita semua berdosa. Tetapi karena Yesus yang tidak berdosa, kita semua dibenarkan. Wow, hebat ya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Siapa yang tidak taat? Adam tidak taat. Jangan makan buah, makan. Berarti tidak taat toh? Jadi lihat sama ini mana tadi? Nih, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi Yesus adalah pertukaran atas Adam. Jadi Yesus harus taat sampai mati. Kalau Yesus, Tuhan biarlah cawan ini lalu padaku, Yesus tidak mau minum cawan, sama aja. Karena Yesus tidak taat. Makanya Yesus, Tuhan kehendakmu yang jadi. Dalam hidup kita selalu ngomong, Tuhan bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Itu tanda kita taat sama Bapa. Ya, lihat nih. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan. Kenapa hukum Taurat ditambahkan? Hukum Taurat itu yang kamu lihat di Bible itu ditambahkan. Karena itu dikatakan di dalam Alkitab, dikatakan bahwa imam-imam Farisi dan ahli Taurat menduduki kursi Musa. Apa artinya menduduki kursi Musa? Jadi Musa punya 10 loh batu. Cara-caranya untuk beribadah itu ditambahin. Harus begini. Itu membuat kita sulit untuk melakukan hukum Taurat. Itu cara-cara duniawi. Makanya kenapa waktu Tuhan kenapa murid-muridmu memetik bulir gandum pada saat Sabat? Tuhan mengapa ini makan, mengapa ini tidak puasa lah? Tuhan, kenapa Tuhan sebel sama imam Farisi dan tidak bisa puasa itu kalau aku tidak ada. Pada saat ada aku, kamu tidak boleh puasa karena masih ada pengantin. Tuhan yang bilang dia adalah the groom, pengantin laki-laki. Saat pengantin laki-laki ada bersama kamu jangan puasa. Saat pengantin laki-laki itu diambil dari kamu, Tuhan mati nggak ada, kamu boleh puasa. Jadi Tuhan pun marah pada orang Farisi bukan karena dia tidak mengikuti hukum Bapaknya, karena hukum Taurat itu ditambah-tambahi dengan imam-imam Farisi dan ahli-ahli Taurat pada zaman itu. Tata cara ibadah tahu kan? Tuhan tidak memberikan tata cara ibadah. Tuhan memberikan 10 hukum Taurat, tetapi tata cara ibadah yang membuat adalah imam-imam Farisi dan Taurat. Makanya waktu Yesus ada di Perjanjian Baru, selalu berbentrokan dengan Farisi. Kenapa muridmu memetik bulir gandum? Itu karena Tuhan tidak suka dengan ajaran tata cara ibadah yang dibuat oleh imam Farisi dan ahli Taurat. Memberatkan manusia supaya manusia tergantung kepada imam Farisi dan ahli Taurat. Itu ceritanya seperti itu. Tapi Tuhan tidak pernah melawan kehendak Bapaknya sendiri. Tidak mungkin kalau Tuhan turun ke dunia dia menentang kehendak Bapaknya, tidak mungkin. Yang Tuhan tentang adalah tradisi, tahu tradisi, adat istiadat, tata cara manusia yang dibuat untuk memenuhi hukum Taurat itu. Nah, mari baca. Yuk kita lihat. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Yesus yang menjadi redeemer, penebusan dosa kita, karena satu orang tidak taat karena Adam.
Tuhan membuat satu orang yang taat sampai mati sehingga menjadi pertukaran. Yuk lanjut yuk, lanjut. Ayo lanjut. Ya, nah kita lihat dosa melahirkan dosa. Ini firman Tuhan kepada Kain tadi, di mana Habel adikmu? Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Katanya. Dosa enggak? Dosa apa? Bohong, dusta, ya. Tadi sudah banyak ya, udah mulai banyak tuh. Dosa iri, tadi dosa marah. Terus dosa apa? Bunuh ya. Satu lagi, masuk lagi. Dusta, ya. Di mana Habelmu? Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga? Dosa dusta masuk. Berarti di dalam dia udah banyak dosa. Firman, apakah yang telah kau berbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutmu untuk menerima darah adikmu itu. Jadi diusir dari situ karena terbuang jauh dari tanah yang dia tempat adiknya terbunuh. Dari tanganmu, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu akan memberikan hasil sepenuh, tidak lagi pembusukan hasil lagi sepanahmu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara dibunuh. Kata Kain kepadanya, hukumanku itu lebih besar daripada yang kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian pengembaramu, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah membunuh aku. Yuk lanjut. Firman Tuhan sekali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan berapa? 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menuruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapa yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan menetap di tanah Nod sebelah timur Eden. Saat itu diusir dari Taman Eden, dekat Eden. Terus kemudian dia sebelah timur Eden sendiri. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamai kota itu Henok sesuai dengan nama anaknya. Betul nggak? Sesuai dengan nama anaknya. Bukan nama Tuhan. Bukan pengucapan syukur sama Tuhan. Beda sangat beda dengan Yusuf. Yusuf saat di Mesir dia melahirkan 2 anak sampai Tuhan ngomong aku akan memberikan namanya karena nama Manasye. Karena apa? Karena aku bersyukur sampai Tuhan karena aku mendapatkan anak sehingga aku lupa pada tanah kelahiran. Dia memberikan ucapan syukur sama Tuhan. Ngerti gak? Jadi kalau kamu bersyukur pada Tuhan, apapun yang kamu lakukan akan ingat sama Tuhan. Makanya ada orang nama Paul, Petrus, ya toh, Simon, itu kan apa? Ucapan syukur atas semua rasul-rasulnya. Dan dia memberikan nama kota itu Henok menurut nama anaknya. Jadi dia benar-benar lepas, nggak mau urusan sama Tuhan. Bagi Henok lahirlah Irat, dan Irat itu memperanakan Mehuya memperanakan Metusael dan Metusal memperanakan Lamek. Ini lihat, Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang satu Lisa. Tadi ya, Henok, Kain punya anak Henok, Henok punya anak Lamek. Yuk lihat, yuk lanjut. Berkatalah Lamek kepada istrinya, telingamu kepada aku telah membunuh orang. Dosanya turun enggak? Kain membunuh, dosanya anaknya apa? Cucunya ya. Membunuh juga. Hati-hati dengan kutuk keturunan ya. Dosanya membunuh juga. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melaki. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, Lamek 77 kali lipat. Dia pembalasan dendamnya lebih hebat lagi. Karena dosanya tidak dibereskan, ayahnya juga tidak dibereskan, dosanya turun ke anak cucu. Yes, ya toh. Dosa kesombongan, dosa kemarahan, dosa keangkuhan, dosa pembalasan dendam, dosa kebencian turun ke anaknya. Dosa melahirkan dosa kalau tidak dibereskan. Yuk lanjut. Nih kita lihat Roma 1, sebab murka Allah nyata dari surga, segala kefasikan kelaliman manusia melindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal, keilahiannya dapat nampak kepada dari pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan
sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, Kain mengenal Allah enggak? Tetapi tidak memuliakan Dia sebagai Allah dan tidak mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka menjadi bodoh dan menjadi gelap. Lihat, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung, binatang berkaki 4, binatang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji. Jadi Kain dan anak cucunya, keturunannya, mereka membuat ciptaan-ciptaan baru dengan binatang apa untuk disembah, untuk melupakan Tuhannya. Mereka kenal Tuhan, yes, dari nenek moyangnya Adam dan Hawa mereka kenal. Tapi mereka tidak mau memuliakan Tuhan, tidak mau bersyukur sama Tuhan. Dia berdiri dengan hikmatnya manusia sendiri dan menciptakan gambaran dari makhluk yang mereka temui untuk dipuja. Mengambil gambar binatang dijadiin patung, dijadiin apa? Mulainya penyembahan berhala dari sini. Ngerti nggak? Nih lihat nih, Allah mau menyerahkan ya, dengan gambaran yang mirip dengan manusia fana. Fana itu apa? Manusia bukan Allah, manusia fana yang bisa mati. Burung-burung, binatang yang berkaki 4 atau binatang menjalar. Jadi mereka membuat gambaran Allah yang mereka temui untuk disembah. Padahal mereka kenal Allah, iya. Yang ngusir siapa? Allah. Tapi mereka kenal, minta ampun enggak? Oh enggak. Enggak minta ampun, kalau minta ampun Tuhan aku ampuni, Tuhan ngampuni. Yes. Tapi karena dia dusta-dusta dan tidak mengadakan pemberesan sama Tuhan, dia akhirnya membuat gambaran Allah dari tempat-tempat yang mereka temui dan mereka memuja, menyebarkan kepada cucu-cucunya. Ngerti nggak? Keturunannya disuruh nyembah yang sama dengan bapak-bapaknya. Padahal dari nenek moyang pertama adalah Adam dan Hawa. Yuk kita lanjut. Nah, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Yang tidak taat ke orang tua itu berarti sudah dipengaruhi oleh iblis. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, dan tidak mengenal balas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi kita tahu bahwa mereka tuh tahu enggak tuntutan hukum Allah? Tahu, tapi mereka melakukannya. Padahal mereka patutnya dihukum mati, tapi mereka melakukan sendiri. Bahkan kalau ada orang melakukannya, iya betul kamu betul, menyetujui pelanggaran itu. Yuk lanjut. Nah sekarang kita lihat hukuman yang pertama Allah berikan global seluruh dunia, itu adalah hukuman Nuh. Ya kita lihat hukuman Tuhan atas seluruh umat manusia yang pertama itu Nuh. Kejadian berfirman, Tuhan aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan dari muka bumi ini sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kalau hidup bergaul di Allah, diselamatkan nggak? Diselamatkan. Ingat ya, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Sehingga pada saat dunia mau dihancurkan, Nuh ngomong enggak sama Allah ngomong enggak sama Nuh? Ngomong, karena dia bergaul dengan Allah. Makanya kalau kalian bergaul dengan Allah,
Tuhan akan memberikan rencana masa depan Allah kepada kalian. Kalau kalian tidak bergaul dengan Allah, tidak akan tahu. Dianggap akhirnya kamu akan menjadi pengejek, ngerti nggak? Jadi karena Nuh bergaul dengan Allah, rencana Allah diberitahukan kepada Nuh. Nuh, aku akan menghancurkan dunia, tapi kamu buatlah bahtera, aku akan melindungi kamu dan keluarga. Tuh, padahal zaman ini adalah zaman perjinahan, percabulan, ini dosa semua nih yang di sini nih. Allah lihat ini sudah jijik, ini aja dari dulu udah jijik, apalagi sekarang ya. Dosanya udah terus sampai ngeri. Kalau sekarang udah mengerikan ini. Ini aja sudah gini aja Tuhan jijik, apalagi sekarang. Wah, wes. Nah, ini kemudian kita lihat Nuh bergaul dengan Allah. Nah, Nuh memperanakan 3 orang laki-laki apa? Sem, Ham, dan Yafet. Sem, Ham, dan Yafet. Ini Sem, Ham, dan Yafet. Ham itu dikutuk oleh si Nuh karena dia lagi melihat Yafet Nuh tuh pengerja anggur. Dia kerjaannya adalah menanam anggur. Petani anggur. Si Nuh. Begitu petani anggur, dia mengambil anggurnya diminum jadi anggur, mabuk. Makanya kenapa Tuhan bilang tidak boleh mabuk. Kenapa? Kalau mabuk seringnya berbuat dosa. Kalau kecuali mabuk rohani, mabuk langsung firmannya keluar semua dari Injil atas dari kitab Old Testament sama New Testament, enggak, itu mungkin enggak apa-apa. Mungkin ya. Tapi kalau kebanyakan kalau orang mabuk berbuatnya enggak wajar. Ini karena Nuh mabuk, dia mengutuk anaknya si Ham. Mengutuk anaknya si Ham karena melihat auratnya bapaknya. Nah, akhirnya Ham menjadi orang yang jahat. Makanya orang tua jangan sampai kamu mengutuki anak. Kalau kamu sudah melakukan masa lalu mengutuki anak, cabut kutuknya. Aku mau cabut kutuk atas anakku. Karena anak yang dikutuk hidupnya sudah terkutuk. Ngerti ya? Ini yang terjadi. Lihat ya. Anak yang sudah dikutuk oleh orang tua hidupnya akan tidak benar. Kecuali ya. Anak itu hidup bergaul dengan Allah. Otomatis sudah kutuk itu terputuskan. Ngerti ya? Kecuali orang tuanya tidak benar, anaknya benar bergaul dengan Allah. Tapi kalau orang tuanya nggak benar atau anaknya benar bergaul dengan Allah, bisa. Ya, tapi kalau sekarang kalau ada yang pernah mengutuki anaknya, kamu tuh goblok, kamu tuh ini, nah misalnya goblok, nah berarti anaknya jadi goblok nggak? Goblok, ini ya. Jadi kalau sudah dulu ada yang mengutuki anak, bertobat dan cabut. Caranya gimana, Bu? Cabut. Aku cabut kutuk atas anakku, aku lepaskan berkat. Ngerti ya? Kalau ada yang dulu enggak tahu, tak ajarin. Aku cabut kutuk yang saya sudah pernah kutuki anak, aku lepaskan berkat. Ya? Oke. Yuk lanjut. Yuk. Kita lihat nih. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah, penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi dengan sungguh-sungguh rusak benar. Sebab seluruh manusia menjalankan hidup yang rusak. Seluruh manusia hidup yang rusak. Kenapa Tuhan ngomong rusak? Karena dia tidak ada hukumnya Allah, tidak mau nuruti, berarti rusak. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup semua makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi juga dimusnahkan, ngerti gak? Itu yang tadi. Nah, kita lihat bahwa zaman ini Nuh memusnahkan Allah memusnahkan bumi. Lalu aku mendengar, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosanya, supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka. Suruh pergi. Kalau dulu perginya lewat bahtera, sekarang lebih perginya lewat apa? Rapture. Ngerti ya? Kalau dulu penghancuran dunia yang pertama lewat bahtera. Sekarang yang kedua, kalau ada orang yang ngomong, ada orang yang tiba-tiba membuat bahtera, salah itu, tidak baca Alkitab dia. Dikira Tuhan menghancurkan lewat ini lagi. Oh tidak. Tuhan menyelamatkan manusia tidak dengan bahtera lagi, tetapi dengan rapture. Jadi kalau kamu tidak urusan soal rapture, kamu akan ketinggalan. Kalau kamu ada dosa yang tidak kamu akui, kamu akan ketinggalan. Kamu ada dosa yang tidak mengampuni, kamu akan ketinggalan. Kalau ada dosa yang tersembunyi apapun, kamu akan ketinggalan.
Kalau ada dosa nafsu atau percabulan, orang lain tidak tahu tapi Tuhan tahu, kamu akan ketinggalan. Nanti ya, jadi kita harus menguduskan diri, bergaul dengan Allah supaya kita dibebaskan dari penghancuran bumi. Ya, yuk kita lanjut. Kita lihat. Tadi keturunan Ham apa? Kus, Misraim, Put, and Kanaan. Keturunan Kus, Seba, Hawila, ini ya toh? Nah, kita lihat bahwa Kus ini adalah Ham. Ham itu adalah orang yang dikutuk oleh Nuh. Pada saat melihat auratnya, mengutuk Ham, anaknya sendiri dikutuk. Akhirnya kita lihat Ham memperanakkan Nimrod. Di sini ya Kanaan. Kemudian keturunan Kus adalah ini, Kus memperanakkan Nimrod. Jadi ini adalah cucunya Ham. Kus memperanakkan Nimrod. Dialah mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Dia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab dikatakan seperti Nimrod, seorang yang pemburu gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel. Jadi yang disebut Babel itu adalah kerajaan dari inventasi yang membuatnya adalah Nimrod. Nimrod itu adalah seorang pemburu yang gagah perkasa. Pemburu itu gimana? Pemburu itu adalah dia ingin menguasai setiap daerah, betul nggak? Pemburu yang gagah perkasa. Saya belajar di sini, kok Nimrod yang bisa menjadikan Babel, kenapa? Karena Nimrod itu paling hunter itu pemburu yang memberikan jebakan. Kalau kamu menjebak, ngasih apa? Kamu kalau jebak tikus ya, tikus dikasih makanan. Tikus maunya apa? Makanan. Jadi si Nimrod itu seperti mau mencaplok wilayah. Saya belajar di sini. Oh, si Nimrod itu mencaploki banyak wilayah. Tek dengan cara apa? Memasang snare, jerat dikasih jerat apa? Begitu diambil, ketangkep, dikuasai. Jadi bukankah seperti United States, Amerika Serikat yang ingin menguasai seluruh dunia, mengambil apa? Tambang-tambang termasuk apa kan menguasai sana. Ya. Nimrod seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Yaitu pemburu itu jadi dia agresif dan ambisi. Agresif, ambisi, kemasukan roh apa? Greed itu apa? Ketamakan. Ya. Ambisius, greedy, tamak. Mau nyamplok ini dengan pasang jerat. Jerat itu apa? Oke, kayak kemarin ya misalnya ya. Turki digoncang enggak sama apa? Gempa. Butuh duit enggak? Kasih bantuan jebret, ya enggak? Diambil enggak? Diambil. Habis itu kamu harus tunduk sembada pemberi. Nah, itu adalah model orang tuh pemburu mencaploki daerah-daerah dengan cara kayak jebak tikus. Tikus perlu makanan, tak kasih ini, diambil itunya apa umpannya, masuk. Sama. Ini juga Korea Utara kan lagi. Saya baca Korea Utara lagi krisis ekonomi. Negara-negara banyak mau menawarkan bantuan keuangan sama dia. Tapi Korea Utara pindah. Oh, saya tidak mau menerima bantuan keuangan dari negara-negara itu. Karena kalau saya ambil, saya masuk ke jebakan mereka. Aku pikir ini pinter juga ini Korea Utara. Korea Utara pinter. Kalau saya ngambil bantuan dari dia, pasti saya masuk ke jebakan mereka. Aku harus nurut sama mereka. Sama. Ternyata Nimrod adalah seorang hunter. Ya. Dari negeri itu ya Asur, dia mendirikan Niniwe. Ingat Niniwe, Yunus di perut ikan. Itu kenapa mau dihancurkan Tuhan? Karena jahat, gitu ya. Jadi Nimrod itu membangun negara-negara yang jahat. Karena Nimrod yang membangun, dia tidak suka Tuhan, dia membangun, akhirnya dia membangun negara-negara yang jahat. Lihat nih, negaranya Babel, Erek, Akad, semuanya di tanah Siniar. Dari negeri itu, dia hebat loh, dia mencaplok Babel, Erek dicaplok, Akad dicaplok, Siniar. Kemudian dari itu pergi lagi ke Asyur, mendirikan Nineve, Rehobot, Ir, kalah. Dan Raset antara itulah kota besar. Jadi kalau namanya hunter itu nyaplok sini, mau menguasai semua negara. Jadi roh greed ketamakan.
Yuk kita lihat di sini Niniwe, ingat. Nah, Niniwe adalah Niniwe mau dihancurkan Tuhan. Kemudian dia mengutus Yunus. Kenapa Yunus tidak mau? Yunus itu tidak mau ceritanya. Ceritanya tidak mau, kenapa? Karena dia, Tuhan aku tidak mau ngasih tahu Niniwe. Paling juga kamu ampuni kalau bertobat. Bilang gitu. Terus akhirnya karena Yunus menolak suruhan Tuhan, dia pergi. Harusnya dia pergi ke Niniwe, perginya berlawanan tempat. Begitu dia berlawanan tempat, dikejar sama Tuhan. Gak bisa, aku manggil kamu dikejar. Begitu perginya berlawanan tempat, dia naik kapal karam. Ada ayat yang saya sangat suka di cerita tentang Niniwe. Ada ayat yang saya suka. Tuhan membuat badai yang sangat kenceng sekali sehingga kapal itu mau karam. Tuhan yang membuat badai. Jadi siapa yang kamu takutkan kalau kamu punya Tuhan? Tuhan yang membuat badai, Tuhan. Pada saat Tuhan membuat badai, Yunus cerita, "Ya Kak, ini kenapa nih? Enggak pernah ada badai sehebat ini. Kapal kita mau tenggelam." Yunus bilang, "Udah buang undi aja. Nanti yang dapat siapa?" Begitu dia buang, mereka membuang undi, yang dapat Yunus. Terus Yunus bilang, "Loh, kok yang keluar namamu?" "Iya, aku melawan perintah Tuhan. Aku disuruh menobatkan Niniwe tapi aku tidak mau." Akhirnya Yunus dibuang di laut. Dibuang di laut, dia masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dari 3 hari 3 malam, apa yang dikatakan Yunus di perut ikan? "Aku bersyukur Tuhan karena pada saat dia tidak ada apa-apa, makanan tidak ada, 3 hari 3 malam bayangan lu nggak ada apa-apa, perut ikan kayak apa rasanya? Gelap semua." Akhirnya dalam 3 hari 3 malam Yunus bisa bersyukur. "Aku bersyukur Tuhan, Engkau Allah, Engkau yang mencipta langit semesta, Engkau yang gini-gini." Setelah dia bersyukur 3 hari baru dilepaskan. Jadi kita tidak bisa melawan Tuhan, itu pemilik langit semesta dan seisinya, semua di dalam kontrolnya dia. Jadi aku pikir ini Yunus goblok banget ya, disuruh Tuhan malah lari ya. Ternyata setelah di Niniwe bertobat tak? Bertobat. Tetapi ingat, Niniwe apakah bertobat selamanya? Oh tidak. Setelah dia dipertobatkan, kemudian dia berbuat dosa lagi dan dihancurkan di dalam kitab Nahum. Yuk kita lanjut. Ya, itu Niniwe. Kenapa saya ngomong Niniwe? Karena Niniwe itu adalah kota bentukan dari Nimrod. Sodom Gomora bentukan siapa? Nimrod juga. Wow, kalau kita belajar kita luar biasa bahwa ini adalah bentukan dari orang-orang ateis yang tidak mengenal Tuhan. Iya ya, Misraim memperanakan orang Ludim. Orang ini adalah orang, dan mereka inilah berasal dari orang Filistin, tuh lihat. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Armanim, orang Lehabim, orang Naftunim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Katulim. Dan mereka inilah berasal dari orang Filistin. Orang yang ateis semua adalah orang Filistin. Jadi Daud dan Goliat orangnya siapa? Ateis. Filistin itu adalah keturunan dari Nimrod. Lihat ya. Kanaan memperonakkan Sidon, anak sulungnya Het. Lah, Kanaan itu adalah jajahannya Nimrod, diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi ya, Kanaan itu adalah kota bentukan siapa? Bentukan si Nimrod. Ya, Kanaan bentukan Nimrod. Nah, Kanaan memperonakkan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang ini. Kemudian berseraklah kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai Gaza ke arah Sodom Gomora. Itulah keturunan siapa? Ham. Jadi Sodom, Gomora, Kanaan, terus Niniwe itu keturunannya Ham semua. Ngerti ya? Menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Jadi orang-orang ateis membangun negara, mencaplok negara itu di keturunannya dia. Yuk lanjut. Nah kita lihat nih. Lalu kata mereka, marilah kita dirikan dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita cari nama supaya jangan terserak ke seluruh bumi. Padahal perintah Tuhan apa? Yuk kita perintah Tuhan apa? Allah memberkati mereka. Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi,
Taklukkan itu, berkuasalah atas burung-burung di udara. Dan Tuhan ingin supaya mereka tuh terserak memenuhi bumi semua, tapi mereka tidak maunya ngumpul. Lihat nih, maunya ngumpul. Nah kemudian marilah kita lihat nih. Lalu Tuhan memelihara kota, turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak manusia itu. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang siapapun tidak akan mereka, dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Tuhan turun, kemudian mereka diserahkan Tuhan dan mereka berhenti. Apakah Babel? Babel itu artinya mixing, di situ dikacau balaukan Tuhan bahasa ke seluruh bumi, dan situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Karena tujuan Tuhan untuk memenuhi seluruh manusia, bukan untuk ngumpul satu tempat. Ngerti ya? Akhirnya rencana Tuhan terjadi karena diserahkan ke seluruh bumi. Yuk kita lanjut. Nah ini lihat penghukuman atas Great Babylon. Babylon itu adalah kota besar. Jadi kota besar itu apa? Yang kita lihat kota-kota besar sekarang itu adalah didirikan oleh ateis. Ateis adalah orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau kita tahu orang ateis yang mendirikan, apa yang di dalamnya? Bukan tuntutan-tuntutan hukum Allah. Ngerti gak? Itulah yang akan dihancurkan, sama seperti Tuhan menghancurkan Babel yang pertama kali. Lihat tuh, Yesaya 13, ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan pada Yesaya. Ini adalah Babel modern. Kitab Yesaya itu ngomong Babel modern, kota-kota besar yang sudah didirikan orang-orang. Naikkan panji-panji di atas gunung yang gundul, berserulah kepada mereka dengan suara nyaring. Lambaikan tangan supaya mereka masuk ke pintu. Aku ini telah memerintahkan, ini lihat nih, ini bagus nih. Aku ini telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan, telah memanggil orang-orang perkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku. Orang-orangku yang beria-ria dan bangga melaksanakan. Jadi Tuhan sudah memanggil orang-orangnya, siapapun, untuk melaksanakan hukuman Tuhan atas bumi, termasuk 4 malaikat yang sudah diikat di sungai Efrat itu dilepaskan mendapat tugas untuk merusakkan bumi. Ya, ada suara keramaian di atas gunung, seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya, suara kegaduhan dari kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Jadi kita lihat di sini ayatnya bahwa ada suara keramaian. Jadi nanti kerajaan-kerajaan, bangsa-bangsa akan berkumpul. Sungai Efrat mengering, naik tentara berbaris ke pertempuran di Armageddon. Dan melawannya siapa? Lawannya adalah pasukan-pasukan Tuhan, ya toh, pasukan-pasukan Tuhan untuk melawan ini semua. Yuk, kemudian ada suara ini tadi ya, mereka datang dari negeri yang jauh, dari ujung langit. Jadi Tuhan akan mengumpulkan bangsa, kerajaan semua ke dalam dekat di padang Armageddon, dan Tuhan sedang memeriksa pasukan perang, yaitu orang-orang kudusnya yang akan memerangi mereka. Wow. Kalau tadi untuk apa, orang-orang untuk merusakkan, kalau ini bumi, Tuhan akan memerangi pemimpin-pemimpin dunia yang ateis, yang tidak mengenal Tuhan. Lihat nih, mereka datang dari negeri yang jauh, dari ujung langit, yaitu Tuhan, serta yang melaksanakan amarahnya untuk merusakkan seluruh bumi. Yuk, jadi kita lihat nih di sini apa ini? Oh, ini kegelapan, sungai Efrat mengering, tahta binatang siksaan, gempa besar Babel, dan major kota-kota hancur. Gempa besar Babel. Jadi ingat ya, gempa ini bukan sekali ini. Habis ini Turki, habis ini mana. Jangan kaget, karena ada di Alkitab. Kalau hari kemarin Turki, habis ini mana, habis ini, kamu perhatikan, adalah terutama orang-orang yang ateis, itu pasti dihancurkan Tuhan dulu. Lihat nih, gempa besar Babel itu kota besar-besar yang dia dudukan, seperti Nimrod mendirikan kota-kota besar. Turunan-turunan itu, mereka yang ateis itu turunan dari Nimrod, cucu-cucunya ke bawah. Jadi gempa besar Babel dan major kota-kota akan hancur.
Nanti kita jangan kaget, dalam tahun ini akan banyak terjadi gempa di kota-kota besar, terutama orang-orang yang pemimpinnya adalah ateis. Yuk lanjut. Merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai permusnahan dari yang maha kuasa. Sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu, setiap hati manusia akan menjadi tawar, dan mereka akan terkejut, sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka akan menggigit kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dan tercengang, muka mereka seperti orang demam. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi, sepi, dan memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Jadi Tuhan akan memunahkan, itu di Alkitab, bukan saya yang ngomong, memunahkan orang yang berdosa. Kita lihat cawan murka Allah, Wahyu 16 nomor 1 apa? Luka busuk dan jahat. Ini ayatnya di 16 ayat 2. Yang kedua, laut menjadi seperti darah. Kamu bayangkan kalau laut semua darah, bisa minum enggak? Enggak, akan ada kekeringan dan orang akan mati, banyak kehausan. Air tawar menjadi darah, laut menjadi seperti darah. Ikan-ikan mati enggak? Semua creature tuh binatang-binatang di laut akan mati semua. Sudah enggak bisa makan kepiting saya ini. Tapi kita udah rapture duluan, ya enggak? Ini adalah setelah rapture, baru semua kemurkaan Allah itu turun, ya. Kemudian air tawar menjadi darah. Kamu kalau pamu tiba-tiba jadi darah. Air di kamar mandi tiba-tiba jadi darah. Kamu udah bisa masak, udah bisa minum. Itu yang terjadi. Yuk, lanjut. Sebab bintang dan gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan. Kesombongan orang-orang pemberani akan Tadi Nimrod pemberani, tidak Nimrod? Dihentikan? Yes. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang gagah akan kupatahkan. Tuh, Tuhan marah kan? Karena tidak mengakui, aku tuh sing buat kowe, aku tuh yang membuat manusia, kok kamu tidak peduli sama aku? Nah itu ya, aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Sebab itu akan membuat langit gemetar, bumi pun akan bergoncang dari tempatnya pada waktu amarah Tuhan semesta alam, dan pada hari murkanya yang menyala. Bayangkan, orang dibuat habis, emas lebih banyak daripada orang. Kita lihat end of the road, akhir daripada perjalanan hidup manusia adalah bagaimana money become worthless, uang menjadi tidak berguna lagi. Ya, ini end of the road, akhir dari perjalanan manusia adalah bagaimana uang menjadi tidak ada gunanya lagi. Kemudian kita baca ayatnya di sini. They will throw away silver. Mereka akan melemparkan silver. Silver itu apa? Perak. Yes. Mereka akan melemparkan silver. Ini tidak begitu jelas. Itu misalnya saya lihat di sini. Nah, saya lihat di situ tidak begitu jelas. Saya bacain ya. Ini bagus sekali. Mereka akan melemparkan silver itu perak ke jalan-jalan, dan emas mereka yang menjadi keangkuhan bagi mereka karena silver, perak dan emas mereka tidak bisa menyelamatkan mereka dari kemurkaan daripada Tuhan. Karena emas itu menjadikan mereka batu sandungan kaki. Jadi orang yang selama ini membanggakan emasnya banyak, peraknya banyak, mereka melihat emas dan perak itu tidak berguna bagi mereka lagi, dan mereka lempar itu emas di jalan-jalan. Tidak ada yang ngambil? Enggak ada, karena tidak berguna. Uang ada yang ngambil? Enggak ada, tidak ada yang berguna. Ingat saat Yudas, waktu Yudas
dia melemparkan 30 keping perak enggak? Yes. Pada saat dia tahu bahwa dia sudah bersalah, Tuhan sudah dihukum, emasnya 30 keping perak apakah berguna bagi si Judas? Lempar dia, aku enggak perlu ini. Tapi terlambat. Tuh, terlambat sudah. Kau datang padaku. Sama, lihat nih. The silver, ini ada ayatnya di Yesekiel. Emas dan perak akan dilemparkan ke jalan dan tidak ada satupun yang ngambil. Karena itu yang menjadi keangkuhan mereka. Dan karena itu menjadi batu sandungan bagi mereka untuk diterima Tuhan. Dah enggak pakai. Karena apa? Manusia lebih jarang dari emas. Lebih berharga manusia daripada emas. Lihat nih, ya. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka, tidak bertobat dari perbuatan tangan mereka, mereka tidak berhenti menyembah roh jahat, berhala dari emas, perak dan tembaga, batu kayu, tidak dapat melihat, mendengar, mereka tidak bertobat akan dihancurkan sama Tuhan. Ini ada ayatnya, saya tidak bisa masuk ke sini. Kamu baca aja di ayat ini, Wahyu 9 ayat 20, baca ayat 19-18-nya. Bahwa Tuhan sudah menyuruh malaikat-malaikat untuk membunuh yang di sungai Efrat itu, 4 malaikat yang sudah dia ikat di sungai Efrat untuk membunuh sepertiga pembunuh bumi yang ateis, yang tidak mau tunduk sama Tuhan, yang berhala. Yuk lanjut, kita lihat bahwa nanti sun yang tadi sun dan coba sun pertama, matahari akan membuat terbakar. Kita manusia akan terbakar oleh matahari. Dan kedua, matahari akan menjadi gelap. Kalau gelap, kamu akan kedinginan. Kalau gelap, kamu tidak bisa apa-apa. Jadi matahari gelap, semua akan dingin semua. Kalau ini matahari akan membakar. Yuk lanjut. Seperti kijang yang dikejar-kejar, lihat nih. Seperti kijang yang dikejar-kejar, seperti domba yang tidak digembalakan, demikian mereka akan berpaling masing-masing kepada bangsanya, melarikan diri masing-masing ke negerinya. Setiap orang yang didapati akan ditikam. Setiap orang yang tertangkap akan rebah mati oleh pedang. Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka, rumah mereka akan dirampoki. Jangan dikira kamu aman. Rumah mereka akan dirampoki, istri mereka akan ditujuri. Lihat, aku menggerakkan orang Madai melawan mereka, orang-orang tidak menghiraukan apa itu? Orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka emas akan diberikan kepadamu supaya menebas engkau. Kamu akan ngasih emas. Kamu jangan bunuh aku. Ini emas PO. Aku tidak senang. Aku tidak perlu emas. Panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda. Mereka tidak akan sayang kepada buah kadar dan mereka tidak benar. Kita lihat bahwa 7 cawan Tuhan. 1 kepada bumi, kepada laut, kepada river. River itu apa? Sungai-sungai. Kepada matahari. Kepada bistron itu tahtanya iblis, ke tahtanya manusia. River sungai Efrat kepada air itu water, udara ya, udara. Yuk lanjut. Kita lihat bahwa Babel yang permai di antara kerajaan perhiasan orang Kasdimamka akan sama seperti Sodom dan Gomora waktu Allah menunggang. Jadi bumi ini akan sama seperti Sodom dan Gomora pada saat Allah menunggang balikan. Tidak ada penduduk untuk seterusnya, tidak ada penghuni. Orang Ayab tidak akan berkemah di sana, gembala tidak akan membiarkan hewanya berbaring. Tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, setan. Rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Burung hantu itu ya. Burung hantu itu burung dari iblis. Burung-burung onta akan diam sana, jin-jin akan melompat. Anjing hutan yang menyala di dalam purinya, serigala di dalam istananya, kesenangan waktunya akan datang, usianya tidak akan diperpanjang. Jadi nanti akan hancur dunia. Babylon adalah most beautiful kingdom dan adalah kesombongan, pride di dalamnya. Kesombongan dan greed. Greed itu apa? Greed itu apa? Ketamakan. Dosa, kesombongan dan ketamakan. Kedua, ini akan mati semua dan akan nanti dunia tidak ada satupun yang menghuni. Habis itu sama Tuhan dibuat bumi baru. Yuk lanjut. Nah kita lihat. Nah ini adalah 1 Tesalonika 5. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan.
sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, ya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang malam atau orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman, kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Lihat, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, ya, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Kristus Yesus yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Nasihati seorang kan yang lain. Kalau saya nasihati jangan marah, karena itu tugas. Kalau saya negur orang jangan marah, karena itu tugas. Yuk baca sama-sama yuk. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu, supaya yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu di dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Jadi hormatilah kalau orang itu memimpin kamu atau negur kamu dalam keselamatan, karena itu adalah tugas. Ada ayatnya ya. Kami menghormati mereka. Kami juga menasihati kamu, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Lihat nih, ada ayatnya ya. Kita baca di ayat 14. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan yang jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Yang terakhir, tetaplah berdoa. Yuk lanjut. Nah, ya. Karena itu kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan kepada iblis pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Lukas 10 berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kala jengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kamu. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Jelas ya. Jadi kita sudah harus memakai senjata, kita harus berjaga-jaga terus. Berjaga-jaga terus dalam keadaan alert. Karena kita sudah diberikan authority oleh Tuhan untuk menginjak ular, menginjak iblis. Dan ingat, kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena si iblis seperti singa mengaum-ngaum yang mau melawan kamu saat kamu lengah, saat kamu tidak berdoa, iblis bisa masuk. Jadi ya, berdoalah senantiasa bahwa kita harus panah iblis selalu memelancarkan kita. Kita harus terus punya iman kepada Tuhan. Tetap percaya bahwa Yesus itu yang menciptakan, iblis pun di dalam ciptaan Tuhan. Yuk lanjut. Udah selesai nih. Udah selesai. Ini yang terakhir nih. Puji Tuhan hari ini bisa selesai. Yeskiel 16, lihat inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang tertua. Kencongkaan, makanan yang berlimpah, kesenangan hidup ada padanya, anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang sengsara dan miskin. Saya bacain lagi ya. Kesalahannya Sodom apa? Adalah makanan yang berlimpah-limpah, kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanmu, maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Jadi itulah kenapa Sodom dihancurkan, karena ada, lihat nih, ketinggian hati, ya, ketinggian hati. Dan Tuhan tidak mau itu semua. Lihat ini terakhir nih, missionnya setan apa? Aku akan menyesatkan kamu dengan uang. Fame itu popularitas.
Aku akan menyesatkan kamu dengan uang, dengan popularitas, keinginan-inginan, pleasure itu kesenangan-kesenangan, drunkenness, ada pemabukan, fornication, itu pelecehan seksual, penyimpangan seksual, adulteri, percabulan, until kamu bersama-sama aku ke neraka. Jadi hati-hati yang sekarang masih mencari popularitas, masih ambisi cari uang, ambisi keinginan-keinginan itu, kamu tahu bahwa masa depanmu mau kemana. Ya, jelas ya, ini lihat nih, masa depanmu mau. Missionnya di Revelation 12 ayat 9, bahwa setan adalah God of this world, Tuhan. Setan adalah Tuhan atas dunia ini, dan dia siap untuk menyesatkan kamu dengan uang, popularitas, keinginan-keinginan, mabuk-mabukan, pelecehan seksual, dan percabulan, sampai kamu masuk ke neraka dan kamu dihukum Tuhan. Lihat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi ingat, saat kita siap menggunakan seluruh ketopong keselamatan, kita akan bisa mengalahkan iblis. Amin. Kita lihat yang terakhir, bahwa kita jangan apakah kita mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia. Kalau kita mengasihi dunia, kasih Tuhan tidak ada pada orang itu. Karena dunia itu penuh dengan keinginan daging, keinginan mata, keinginan atas kesombongan dan hidup. Itulah, kalau kamu punya semua itu, berarti kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Bertobatlah, karena kita tahu apa masa depan dunia. Tadi sudah jelaskan, dan jangan kaget kalau tahun ini Tuhan akan menunggang balikkan satu persatu kota-kota yang macam-macam seperti Sodom dan Gomora, yang hidupnya tidak menyembah Tuhan. Karena saya sebelum kejadian ini saya ke Turki, dan saya kaget lihat kota itu. Kota itu semua jadi penuhi dengan simbol-simbol Illuminati. Ya, oke. Itu saja hari ini saya selesai berkhotbah. Yuk kita nyanyi lagu ini, apa namanya? Spirit apa? Kita, kenapa saya memilih lagu ini? Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa. Karena setan itu spirit. Setan itu bukan berbentuk manusia. Dia roh. Ngelawannya juga harus dengan roh. Kamu tidak bisa melawan iblis, roh-roh jahat yang 7 dosa manusia itu, roh pride, roh ketamakan, roh mamon, roh cinta uang. Kamu tidak bisa melawan semua itu tanpa Roh Kudus. Karena roh hanya bisa dilawan roh. Roh tidak bisa dilawan dengan daging. Karena itu dengan nyanyian ini saya mau kalian berdoa berdiri semua, kita nyanyikan lagu ini, minta 7 roh Allah ini, yaitu roh hikmat, roh nasihat, roh belas kasih, roh takut akan Tuhan, roh kekuatan, roh pengetahuan, roh pengertian. Mintalah ke-7 roh Allah itu masuk di dalam hatimu. Kamu akan menang perang melawan iblis, dan Tuhan akan menjemput kamu. Tanpa Roh Kudus kamu tidak akan menang, karena roh harus dilawan dengan roh.